Halo semua, balik lagi nih sama kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pas banget buat kalian yang punya segudang ide bisnis di kepala, tapi masih maju mundur, takut rugi, takut gagal. Coba ngaku deh, pernah kan kamu punya ide yang rasanya, wah ini bakal jadi the next big thing. Tapi pas mau mulai, langsung deh otaknya penuh sama pertanyaan, gimana kalau nanti nggak ada yang mau pakai produk gue? Gimana kalau ini cuma buang-buang waktu dan duit? Tenang-tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa takut kayak gitu tuh wajar banget. Dan, ya, ketakutan itu ada alasannya yang kuat. Ini nih biang keroknya. Banyak banget startup yang semangat 45, ngabisin waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan, bakar duit nggak karuan, cuma buat ngeluncurin produk yang ternyata zong, sepi peminat. Nah, inilah pemborosan terbesar di dunia bisnis. Oke, kita bedah dikit ya. Dulu, resep standar buat bikin bisnis itu kayak gini. Bikin rencana bisnis yang tebelnya ngalahin skripsi, kerja diem-diem di garasi biar misterius, bangun produknya sampai benar-benar sempurna, baru deh, jeng-jeng, peluncuran besar-besaran. Berharap semua orang langsung jatuh cinta. Kedengarannya emang heroik sih, tapi di dunia nyata, ini resep jitu buat gagal. Jadi kebayangkan bedanya? Cara lama itu kayak main poker, langsung all in, semua waktu, tenaga, uang dipertaruhkan buat satu kali tembakan. Kalau meleset, ya udah, amsyong. Tapi ada cara yang lebih cerdas, yaitu dengan ngetes ide-ide kita secepat kilat dan belajar langsung dari pasar sejak hari pertama. Dan metode cerdas inilah yang mau kita kupas tuntas, the Lean Startup. Percaya deh, ini bukan sekedar teori bisnis yang ngebosenin. Ini tuh benar-benar sebuah revolusi, sebuah cara pikir baru buat ngebangun bisnis di zaman sekarang yang serba nggak pasti. Konsep ini jadi terkenal banget berkat seorang jenius bernama Eric Ries, lewat bukunya yang fenomenal, The Lean Startup. Nah, jeniusnya di sini nih, dia ngambil prinsip efisiensi dari pabrik mobil Toyota yang super efisien itu, dan dia terapin ke dunia startup yang penuh ketidakpastian. Pendekatan ini benar-benar jadi game changer buat para entrepreneur di seluruh dunia. Terus apa sih sebenarnya Lean Startup itu? Simpelnya gini, Lean Startup itu kayak jadi ilmuwan buat bisnis kita sendiri. Tujuannya bukan buat jadi murah atau pelit, tapi buat jadi cerdas pakai sumber daya yang kita punya. Daripada kita cuma nebak-nebak, kayaknya customer suka deh fitur ini. Mending kita ubah tebakan itu jadi sesuatu yang bisa diuji langsung di lapangan. Sekarang, kita masuk ke jantungnya Lean Startup. Kalau metode ini kita ibaratkan mobil super keren, nah inilah mesin V8-nya. Sebuah siklus yang bikin semuanya terus bergerak maju. Oke, coba perhatiin baik-baik diagram ini ya. Ini adalah siklus umpan balik build, measure, learn. Kelihatannya simple ya, tapi ini powerful banget. Idenya adalah kita ubah ide jadi produk sekecil apapun itu, ini tahap build, terus kita ukur gimana reaksi customer beneran di dunia nyata, ini tahap measure, abis itu kita ambil pelajaran buat nentuin langkah selanjutnya. Lanjut atau belok, ini tahap learn. Proses ini diulang terus secepat mungkin. Yuk kita pecah satu-satu. Pertama, build. Ingat ya, ini bukan bikin produk jadi yang sempurna dengan semua fiturnya. Bukan, ini soal bikin versi paling dasarnya buat ngetes satu asumsi aja. Kedua, measure. Di sini kita kumpulin data beneran, bukan opini. Kita lihat apa yang pengguna lakukan, bukan apa yang mereka bilang bakal lakukan. Dan yang paling penting, ketiga, learn. Nah, dari data tadi, kita dapat pencerahan. Ini bukan feeling, tapi bukti nyata. Dari sinilah kita bisa bikin keputusan krusial, gas terus atau putar balik. Nah, buat ngejalanin siklus build yang pertama kali itu, kita nggak perlu produk yang wah. Kita cuma butuh sesuatu yang namanya MVP. MVP alias Minimum Viable Product itu senjata utama kita buat belajar. Ingat kata kuncinya ya? Minimum tapi viable. Artinya fiturnya tuh dikit banget tapi udah cukup buat nyelesain satu masalah inti buat para pengguna awal kita. Yang paling penting, produk ini cukup buat memulai proses belajar kita. Tujuannya bukan buat bikin semua orang happy, tapi buat dapat feedback jujur secepat-cepatnya. Dan kutipan dari Eric Ries ini, wah, ngena banget. Tujuan sebuah startup adalah untuk mencari tahu hal yang tepat untuk dibangun, secepat mungkin. Jadi startup itu intinya bukan soal membangun sesuai rencana awal kita. Startup itu adalah sebuah perjalanan mencari, dan MVP inilah kendaraan kita di perjalanan pencarian itu. Terus, gimana dong kalau data dari MVP kita nunjukin bahwa asumsi awal kita salah besar? Wah, apa berarti kita gagal total? Bubar jalan gitu? Tentu enggak. Disinilah konsep keren bernama pivot masuk. Oke, coba lihat deh gambar piramida ini. Visi besar kamu, misalnya membuat semua orang bisa hidup sehat, itu ada di puncaknya. Visi itu nggak boleh goyah. Nah, tapi strategi buat nyampe ke sana yang ada di bawahnya, itu boleh banget diubah-ubah dan harus fleksibel. Inilah yang namanya pivot. Jadi pivot itu bukan nyerah. Pivot itu adalah belokan cerdas yang kita ambil berdasarkan data nyata.
Banyak loh perusahaan raksasa yang kita kenal sekarang itu hasil dari pivot yang brilian, contohnya Pinterest. Awalnya mereka itu aplikasi belanja loh, tapi datanya nunjukin kalau pengguna lebih suka ngoleksi gambar produk daripada beli. Akhirnya mereka pivot dan boom, jadilah Pinterest yang kita kenal. Sama kayak Groupon yang awalnya platform buat aktivisme sosial. Tapi mereka sadar fitur diskon kelompoknya laku keras. Akhirnya mereka pivot dan sisanya adalah sejarah. Oke, jadi setelah ngobrol panjang lebar soal ini, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa sih kamu dengan ide keren yang ada di kepala kamu itu harus banget nyobain metode ini? Intinya, ini dia nih kenapa Lean Startup itu keren. Pertama, kamu bisa ngurangin pemborosan waktu dan uang secara drastis. Kedua, kamu bisa pastiin kalau yang kamu bangun itu beneran produk yang dibutuhin pasar. Ketiga, semua keputusanmu berdasarkan data, bukan asumsi atau ego. Dan yang terpenting, logikanya simpel. Gagalnya cepat, belajarnya jadi cepat, ujung-ujungnya suksesnya juga lebih cepat. Jadi sekarang coba deh, lihat lagi ide bisnis yang ada di kepala kamu. Daripada cuma disimpan jadi angan-angan, gimana kalau kamu coba tantang diri sendiri? Pilih satu asumsi paling berisiko dari ide itu, terus pikirin cara paling gampang, paling cepat buat ngetes asumsi itu. Gak usah nunggu tahun depan, minggu ini juga bisa. Gimana? Semoga obrolan kita kali ini ngasih kamu keberanian buat ngambil langkah pertama ya. Kalau kamu ngerasa dapat sesuatu dari sini, jangan lupa ya, klik tombol like-nya. Coba deh tulis ide kamu di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Ciao!